Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 2021010134, jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami tentang keterampilan menulis. Menulis adalah kegiatan pesan, gagasan, perasaan, atau informasi secara tertulis kepada pihak lain. Tidak banyak orang yang suka menulis. Di antara penyebabnya ialah karena orang merasa tidak berbakat serta tidak tahu bagaimana dan untuk apa menulis. Alasan itu sebenarnya tak terlepas dari pengalaman belajar yang dialaminya di sekolah, lemahnya guru, kurangnya model, dan kekeliruan dalam belajar menulis yang melahirkan mitos-mitos tentang menulis, memperparah keengganan orang untuk menulis. Menulis bukan pekerjaan yang sulit, melainkan juga tidak mudah. Untuk memulai menulis, orang tidak perlu menunggu menjadi penulis yang terampil. Belajar teori menulis itu mudah, tetapi untuk mempraktikkan tidak cukup sekali dua kali. Frekuensi pelatihan menulis akan menjadi seseorang terampil dalam bidang tulis menulis. Oleh karenanya, perlu kita pelajari seberapa penting keterampilan menulis itu sendiri dan juga materi-materi yang memerlukan keterampilan menulis dalam mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian keterampilan menulis. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai setiap insan. Selain ketiga keterampilan lain, yaitu membaca, menyimak, dan berbicara, menulis merupakan keterampilan berbahasa dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur, bahasa, dan kosakata. Dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses mengutara pikiran, perasaan, penginderaan, khayalan, kemauan, keyakinan, dan pengalaman yang disusun dengan lambang-lambang grafik secara tertulis untuk bertujuan komunikasi. Tujuan dan manfaat menulis. Kegiatan menulis dilakukan dengan berbagai tujuan. Menulis mempunyai 4 tujuan, yaitu mengekspresikan diri, memberikan informasi pembaca, mempersuasi baca, dan untuk menghasilkan karya nulis. Sedangkan manfaat dari nulis adalah sebagai berikut. 1. Mengasah kecerdasan. 2. Menulis mengembangkan daya inspiratif dan kreativitas. 3. Menulis menumbuhkan keberanian. 4. Menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jenis-jenis dalam menulis. Yang pertama, narasi, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Deskripsi, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan, kebendaan ataupun kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif, apa adanya, dan terperinci. Eksposisi, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan sesuatu hal sehingga pengetahuan pendengar atau pembaca menjadi bertambah. Argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Persuasif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Tahap-tahap menulis. Untuk mengorganisasikan kata menjadi kalimat yang baik diperlukan keterampilan menyusun kalimat,
Untuk mengorganisasikan kalimat-kalimat menjadi paragraf diperlukan keterampilan menyusun paragraf. Sementara itu, untuk mengorganisasikan paragraf-paragraf menjadi sebuah karangan diperlukan keterampilan menulis. Dalam menyusun ketulisan diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membatasi topik. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, membuat kerangkaan tulisan. Yang kelima, menentukan bahan. 1. Tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan bahasa setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Dalam kerangka karangan masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci sehingga pembaca dapat memahami maksud tulisan yang disampaikan. Dalam penulisan karangan sangat diperlukan pilihan kata yang tepat, cepat, dan lugas sehingga dapat tahan penulisan ini. Penulis harus dapat mencurahkan seluruh penguasaan kosakata yang dimilikinya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasan yang berlaku. Oleh karena itu, karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. 2. Tahap revisi. Menyelesaikan tulisan bukan berarti telah selesai melaksanakan kegiatan penulisan. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Kegiatan membaca kali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan, terutama dalam menggunakan ejaan, tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, pengetikan, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga melihat kembali apakah masih ada kekurangan dalam teori, analisis, atau penggunaan kalimat dalam paragraf. Cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Dalam kehidupan ini kreativitas sangat penting karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Kreativitas manusia melahirkan pencipta besar yang mewarnai sejarah kehidupan umat manusia dengan karya-karyanya spektakulernya, seperti Bill Gates, si raja Microsoft, J.K. Rowling dengan novel Harry Potter-nya, Andre Hirata penulis buku bestseller Laskar Pelangi, dan lain-lain. Apa yang mereka ciptakan adalah karya orisinil yang luar biasa dan mereka bermakna sehingga orang terkesan dan memburu karyanya. Selalu rasa ingin tahu. Sifat inilah yang membuat orang menjadi kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang gemar mencari informasi, gemar mengumpulkan input, dan cinta ilmu. Tiada berlalu waktu kecuali bertambah dengan input-input yang baru dan segar. Karena itu kita harus selalu bertanya, sejauh mana kecintaan kita terhadap informasi dan ilmu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan input tersebut. Bisa lewat buku, sikap meneliti, menyimak, melihat tayangan televisi yang bermanfaat, berdiskusi, merenung, mendengar, menghadiri majelis ilmu, dan sebagainya. Mungkin sampai di sini aja mempresentasikan hasil karya ilmiah saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.